Ini adalah penampakan kelapa sawit yang mulai terserang Ganoderma. Penyakit jamur Ganoderma ini adalah menjadi momok utama bagi petani kecil saat ini, karena seperti di perkebunan orang tua saya ini sudah lebih dari setengah yang habis terserang Ganoderma. Nah, cara mengatasinya supaya ekonomi keluarga tetap berlanjut, pohon harus disisip sebelum pohon itu tumbang. Ini penampakan kebun kelapa sawit kami. Di 3 bulan pertama serangan Ganoderma biasanya sudah muncul jamur-jamur putih yang masih kecil seperti ini. Pohon masih kelihatan sehat. Pelepah juga belum ada yang jatuh. Tapi lambat laun pohon ini akan mati. Pohon ini tidak akan mampu melawan ganasnya serangan Ganoderma ini. Pohon kelapa sawit kami yang terserang ini sudah setinggi kira-kira 11 meter. Saya melakukan sistem sisip sebelum pohon tumbang. Menurut saya cara ini adalah yang paling baik, karena pohon sisipnya sudah sempat berkembang sebelum pohon besar ini tumbang. Keuntungan dengan sistem ini adalah bibit yang ditanam akan kecil kemungkinan untuk diserang oleh kumbang tanduk atau kumbang malam, yang menjadi momok juga dalam tahap replanting kelapa sawit kita. Pemirsa, ini adalah penampakan pohon kelapa sawit yang juga sudah terserang Ganoderma, di mana jamur Ganodermanya sudah tumbuh mengembang melebar. Nah, ini dia. Ini adalah racun. Kalau kita hirup juga, jamur ini bisa menyebabkan kepala pusing. Inilah yang menjadi momok pertanian perkebunan kelapa sawit rakyat di daerah kami, jamur Ganoderma. Solusi dan obatnya, saya rasa obatnya belum ada yang akurat, sehingga solusinya adalah kita ganti tanam. Ini juga penampakan sawit yang sudah terserang Ganoderma. Dapat dilihat dengan pelepahnya yang mulai putus dan menggantung. Sini juga sudah saya tanam sebagai penggantinya. Ini juga yang ambil 718. Seperti yang saya ceritakan tadi, sistem sisip sebelum pohon ditumbang itu memiliki keuntungan. Seperti pohon ini, walaupun hanya 1 pelepah atau 2 pelepah yang diserang oleh kumbang tanduk atau kumbang malam, dia masih dapat bertahan. Biasanya yang saya perhatikan, kalau di area yang sudah kosong ditanam dengan tanaman yang baru, kumbang tanduk itu akan menyerah dengan ganas karena keterbukaan areal dan sisa-sisa penebangan pohon besarnya yang menjadi makanan dan tempat bersarangnya. Nah, ini sekitar 1 atau 2 minggu lagi pohon besarnya akan saya tebang menggunakan chainsaw, karena pohon penyisipnya sudah menghasilkan. Nah, ini dia yang saya tanam tahun 2017, produk dari PPKS juga, umur masih 3 tahun kurang lebih, baru selesai di pruning, pelepahnya belum selesai dibersihkan. Ini dia, saya cukup puas dengan produk bibit yang dikeluarkan oleh PPKS. Kiat-kiat yang baik dan benar juga perlu diperhatikan agar bibit sisip kita ini dapat tumbuh berkembang dengan baik. Seperti cara yang saya gunakan ini, lubang tanam ini sudah dilubang sekitar 2 minggu yang lalu. Nah, selama 2 minggu lebih atau seminggu juga sudah sangat baik. Lubang ini dibiarkan kosong agar terkena sinar matahari dan virus-virus bibit penyakit di dalam lubang bisa mati sebelum pohon sawit yang baru ditanam.
Saya menggunakan bibit keluaran PPKS Medan. Ini yang ambil 718, umur 11 bulan 2 minggu. Saya melakukan pembibitan sendiri. Ini bibit masih bisa dibilang kualitas nomor 1 setelah saya seleksi. Seleksi ini tidak saya tanam. Cara yang paling baik melihat bibit yang baik itu adalah bonggolnya bulat seperti bawang, seperti ini. Nah, itu dia. Ini akan saya tanam di lubang ini. Saya juga menggunakan pupuk rock fosfat yang sangat baik untuk memancing pertumbuhan akar tanaman. Saya akan menunjukkan kepada pemirsa bagaimana pengalaman saya menanam kelapa sawit dengan cara yang baik dan benar. Nah, setelah lubang ini kita diamkan selama 2 minggu, waktunya kita menanam. Saya menggunakan juga pupuk rock fosfat sebagai dasarnya. Mohon disimak. Hal yang perlu diperhatikan saat menanam kelapa sawit salah satunya adalah penanaman pada saat musim hujan. Sekarang bulan Mei, di sini saat ini sedang puncaknya musim hujan. Bahkan lubang tanam bisa sampai berair. Dinding dan dasar lubang. Nah, setelah pohon kita pastikan lurus, tanah sudah kita isi setengah, lalu tabur lagi rock fosfat. Total keseluruhan rock fosfat per lubang tanam per satu pohon itu sekitar setengah kilo, lebih atau kurang sedikit juga tidak terlalu masalah. Nah, setelah ini baru kita tutup tanah lagi. Penutupan lubang tanam tidak boleh terlalu tinggi agar pelepah yang ini juga pelepah yang berada di lingkar kedua cepat membuka. Nah, sebulan yang akan datang tanah ini akan turun, bonggol tetap akan timbul, tetapi ia sudah aman karena lubang ini saya buat seperti model sumur. Nah, jika nanti pohon sawit ini sudah berumur 1 atau 2 tahun, dia akan terganjal oleh dinding lubang seperti ini. Dia akan terganjal untuk mengurangi potensi
miring diterjang oleh angin yang kencang. Nah, itu dia yang perlu diingat, tanah tidak boleh terlalu tinggi ditutup. Nah, ini bonggol yang tertutup tidak terlalu jauh. Nah, ini dia bonggolnya kelihatan. Kalau dikorek sedikit, bonggolnya nampak. Nah, kalau terlalu dalam, pohon akan sulit berkembang, lama besar dan lama menghasilkan. Demikian, salam tani sehat, tani sawit Indonesia.